Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah henti dan putus-putusnya mencurahkan segenap nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan di antara nikmat terbesar yang masih Allah berikan kepada kita adalah masih Allah titipkan kepada kita nikmat kehidupan, yang dengannya masih bisa juga kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang kita ke rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin melaksanakan sholat fardu zuhur secara berjamaah. Dan tentunya berdoa dan berharap kepada Allah semoga segenap ketaatan yang sudah kita kerjakan pada hari ini diterima sebagai amal saleh di sisinya dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau dengan senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang telah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak, dan mudah-mudahan nanti kita dimasukkan bersama dengan beliau dalam surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran besar yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sampai di kota Madinah, ada 4 perkara yang beliau lakukan dan beliau kerjakan selama beliau baru saja sampai di kota tersebut. Apa saja yang 4 itu? Yang 4 itu, yang pertama adalah membangun masjid bagi umat Islam. Yang kedua adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Dan yang ketiga adalah membuat piagam Madinah yang menjadi tolak ukur bagaimana orang yang tinggal di Madinah semuanya memiliki kesepakatan untuk tinggal di kota Madinah dan mematuhi aturan yang ada dalam piagam Madinah. Dan yang keempat yang dilakukan oleh Nabi adalah membuat pasar baru bagi umat Islam. Dan yang akan kita ambil pelajaran dalam pertemuan kali ini kaum muslimin adalah bagaimana Nabi membuat piagam Madinah sebagai sebuah surat yang disepakati oleh semua orang yang tinggal di kota Madinah pada saat itu. Nah, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah agama, kita tentu mengetahui bahwa Islam sudah memiliki tuntunan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dialah Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Al-Quran dan Sunnah tidak ada lagi keraguan padanya, petunjuk bagi siapa saja yang bertakwa. Apa saja aturan hidup, apa saja aturan dalam masyarakat, bahkan aturan bernegara, maka itu sudah ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Tetapi ketika Nabi tinggal di kota Madinah, yang menjadi penduduk Madinah bukan cuma umat Islam. Di dalamnya terdapat elemen-elemen masyarakat yang berbeda agama. Ada di antara mereka yang beragama Yahudi. Bahkan tidak tanggung-tanggung 3 jenis suku Yahudi yang tinggal di sana. Ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraisyah. Mereka walaupun asal muasal agamanya berasal dari Nabi Musa, tapi yang sampai kepada mereka ketika itu bukanlah ajaran resmi yang diajarkan oleh Nabi Musa, sudah banyak diselewengkan.
maka mustahil mereka mau menerima Al-Quran Sunnah sebagai acuan bernegara, sebagai panduan dalam menjalani kehidupan bersama. Maka untuk bisa mengakomodir, untuk bisa memasukkan semua unsur dalam kota Madinah dengan aturan yang disepakati, maka dibuatlah apa yang pada hari ini kita kenal dengan istilah Piagam Madinah, yaitu semacam perjanjian kesepakatan bersama. Siapa saja yang tinggal di kota Madinah, maka dia harus sepakat dengan kesepakatan itu. Apa isinya? Di antara isinya adalah hal-hal yang disepakati oleh baik umat Islam maupun orang Yahudi, bahwa mereka selagi mereka tinggal di kota Madinah, mereka harus mau membela kota Madinah. Mereka harus mau menjaga kota Madinah dari serangan orang luar. Kalau ada yang menyerang, mereka walaupun beda agama harus sama-sama membela negara Madinah ketika itu. Maka Piagam Madinah dikatakan sebagai kesepakatan bersama yang mengakomodir segala macam agama untuk mereka bisa hidup rukun dalam daerah tersebut. Nah, kalau kita bawakan ke negara kita Indonesia, Ibu dan Bapak, maka pada hari ini kita menemukan Piagam Madinah itu ada kemiripan dengan apa yang kita sebut pada hari ini dengan Pancasila. Apa itu Pancasila? Sesuatu yang selama ini sudah kita kenal. Ada 5 dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, sampai sila yang kelima. Itu kalau kita perhatikan, poin-poinnya merupakan poin-poin yang bisa mengakomodir semua umat beragama yang ada di Indonesia. Dan bahkan kalau kita kaji poin demi poinnya, sila demi silanya, maka akan kita temukan tidak ada di antara sila-sila itu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tidak ada yang bertentangan. Makanya kita tertarik kemarin ketika kasus Paskibraka kemarin, ketika ada putri-putri muslimah yang disuruh mencopot jilbabnya ketika akan tampil. Banyak penolakan yang muncul. Lalu tiba-tiba muncul dari BPIP yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Agama yang mana kira-kira? Karena kalau kita perhatikan sila demi sila dalam Pancasila itu justru merupakan butir-butir ajaran Islam. Kalau bukti kita bahas satu persatu. Yang pertama kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu satu. Dan agama yang memiliki aturan Tuhannya sendiri Islam. Kita perhatikan Al-Quran, pernah dahulu orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, tolong gambarkan kepada kami siflana rabbak, gambarkan kepada kami Tuhan itu seperti apa? Apakah dia punya anak? Apakah dia punya pasangan? Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Langsung dijawab oleh Allah, bertanya orang kafir Quraisy, diturunkanlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa satu. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Allah itu butuh semua orang kepada dirinya. Allah sementara itu Allah tidak butuh kepada yang lain. Manusia makhluk semuanya bergantung kepada Allah. Allah tidak butuh tempat bergantung. Selama Tuhan butuh kepada orang lain, butuh kepada orang tua, butuh kepada anak, butuh itu tanda kita tidak mampu. Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah tempat bergantung, sementara makhluk semuanya bergantung hanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau manusia butuh kepada pasangan, berarti dia tidak mandiri. Karena kita ketika butuh dengan sesuatu, maka kita tidak mandiri. Orang yang butuh kepada sesuatu, kalau kebutuhannya tak terpenuhi, langsung lemah, langsung tidak berdaya. Allah tidak butuh kepada pasangan, Allah tidak butuh kepada anak keturunan. Bahkan Allah tak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh beribadah kepada Allah, karena kita mengharap dari Allah dan juga balasan surga darinya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dirinya. Ayat ini tegas-tegas, jelas-jelas menunjukkan Allah Maha Esa, tidak ada yang se-esa itu. Maka sila pertama saja menunjukkan bahwa yang paling cocok itu agama Islam. Pindah kita ke sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab itu bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan setiap khutbah Jumat, khatib selalu mengingatkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Bukankah ini yang terus diulang oleh khatib?
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua untuk berlaku adil dan juga ihsan, berbuat baik. Keadilan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Islam mengajarkan kepada kita tentang keadilan, beradab, beretika, ajaran juga Islam. Bahkan Nabi mengatakan, Inna bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Apakah manusia ketika itu tidak berakhlak? Ada akhlaknya. Apakah mereka tak beradab? Ada adabnya, tapi belum sempurna. Nabi datang untuk menyempurnakan itu semua. Orang Arab itu jangan dikira tak punya adab. Mereka punya adab, mereka punya etika. Mereka kalau datang tamu, pantang mereka tidak melayani tamunya. Mereka kalau berkelahi berantem sama orang, pantang mereka menggeledah rumahnya ketika orang sedang tertidur. Pantang seperti itu. Punya etika mereka. Ada adab-adabnya. Tapi Nabi datang memperbaiki beberapa adab-adab yang rusak, memperbaiki etika-etika yang keliru. Maka keadilan dan adab itu bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Apalagi pasal ketiga, persatuan Indonesia. Islam memerintahkan kita bersatu. Mana ada ajaran agama suruh kita berkotak-kotak, berpecah-pecah? Tidak ada. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan bersatulah kalian semua, berpegang teguh dengan tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Makanya dalam Islam kita mengenal ukhuwah itu, persaudaraan itu ada tingkat-tingkatnya. Ada namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Asal lain manusianya wajib kita hargai, kita hormati. Makanya di zaman Nabi ketika pernah ada jasad orang Yahudi meninggal dunia lewat, Nabi memberikan pemulihan, sekedar berdiri saja. Ya Nabi, bukankah dia orang Yahudi, tapi dia kan manusia, kata Nabi. Menghormati dia sebagai manusianya. Bukan berarti mentang-mentang beda agama kita lecehkan, tidak, dia juga manusia. Ada lagi namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air, itu dia. Membela negara Madinah siapapun yang menyerang. Makanya kalau ada serangan dari luar, tidak hanya umat Islam yang membela, orang Yahudi juga membela. Baru nanti ada namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Semuanya diatur, semuanya bersatu. Karena bagaimanapun juga persatuan itu dicintai, sementara berpecah belah, berkelompok, berkotak-kotak itu sangat tidak disukai. Adapun keragaman dalam hal pemilihan mazhab, pemilihan manhaj, kelompok, golongan, partai dan segala macam, jangan sampai merusak persatuan sesama umat Islam. Jangan sampai hanya gara-gara beda mazhab saling menjelekkan satu yang lain. Beda pengajian mentahziri dengan yang lain. Padahal kiblatnya sama-sama menghadap ke Ka'bah. Tuhannya sama-sama menyembah Allah. Nabinya sama, Nabi Muhammad. Apalagi yang mau kita perebutkan? Perbedaan kita karena memilih ini lebih utama, ini lebih afdal, ini lebih wajib, silakan. Itu hak setiap orang. Makanya ada mazhab Syafi'i, makanya ada mazhab Hambali, makanya ada mazhab Hanafi dan Maliki. Kenapa? Karena masing-masing punya cara pandang berbeda ketika mereka memutuskan mana yang paling kuat di antara semuanya. Tapi yakinlah, imam mazhab itu tidak ada yang berbeda bahwa Tuhan itu cuma satu. Tidak ada di antara mereka yang berbeda bahwa Nabi terakhir Nabi Muhammad. Tidak ada mereka yang berbeda mana kiblat kita untuk sholat, sama semuanya. Mereka sepakat sholat 5 waktu itu wajib. Mereka mungkin cuma beda sholat subuh itu pakai kunut atau tidak. Mereka cuma berbeda ketika mereka tasyahud apa gerak-gerak jari atau tidak, itu saja bedanya. Tapi kenapa kita pada hari beda pengajian, beda mazhab, beda kelompok sudah saling mengklaim surga punya kita, yang lain musnahkan. Auzubillah. Persatuan harus kita jaga. Ini ajaran Islam. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Ini juga ajaran Islam. Baca Al-Quran, banyak Al-Quran bercerita tentang musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Kalau mereka punya perkara, punya urusan, mereka syura, musyawarah. Ya. Wa syawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kepada mereka dalam memutuskan perkara. Bermusyawarah, mendengarkan pendapat semua kalangan untuk bisa sampai kepada keputusan yang terbaik. Nabi saja ingin berperang, ketika perang Uhud terjadi, Nabi musyawarah dengan sahabat. Kita tunggu orang kafir dalam kota Madinah atau kita keluar? Setelah diskusi ternyata banyak suara, kita jemput orang kafir keluar ya Rasulullah. Oke, keluar. Dan ketika sudah diambil berarti ini keputusan bersama, melegakan.
Bahkan diceritakan dalam Al-Quran Ratu Balqis, ya, yang merupakan ratu yang memimpin negeri Sabah di masa Nabi Sulaiman. Ya, ketika itu datang laporan dari Burung kepada Nabi Sulaiman, ada sebuah negeri yang dipimpin oleh perempuan. Coba bayangkan perempuan yang memimpinnya. Tapi apa hal positif yang ada dalam diri Ratu Balqis? Ketika dia menerima masalah, dia putuskan dengan jalan musyawarah. Coba perhatikan ketika Al-Quran berbicara tentang sikap Ratu Balqis ketika mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikirimnya surat lewat burung hudhud, diterima oleh Ratu Balqis. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Aku mendapatkan surat berharga dari seorang nabi namanya Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Dia berasal dari Nabi Sulaiman. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nabi Sulaiman menulis surat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alla ta'lu alayya. Jangan kalian menyombongkan diri kepada saya. Wa'tuni muslimin. Datanglah kalian semua dalam kondisi tunduk pasrah masuk Islam. Disuruh masuk Islam. Apa tanggapan Ratu Balqis sebagai seorang pemimpin ketika itu? Keputusan ada di tangannya, tapi dia tidak mau semena-mena. Dikumpulkannya para rajanya, para menterinya. Apa katanya? Qalat ya ayyuhal malak. Wahai para pembesar, para menteri, para tokoh-tokoh, saya dikirim surat oleh Sulaiman dan saya tidak akan memutuskan perkara sampai kalian mengeluarkan apa kira-kira pendapat kalian. Mulailah kemudian semua mereka memberikan pendapat. Ada yang bilang, coba kasih Nabi Sulaiman itu hadiah. Boleh jadi Nabi Sulaiman cuma cari kekuasaan saja, kasih dia. Ya. Kenapa? Karena kalau raja sudah masuk ke sebuah negeri dihancurkannya mata kita. Akhirnya apa? Dikirim hadiah oleh Ratu Balqis. Ternyata apa kata Nabi Sulaiman? Apa yang aku dapatkan dari Tuhanku jauh lebih besar daripada ini. Aku tak butuh kekuasaan kalian, aku tak butuh hadiah kalian. Aku hanya ingin kalian masuk Islam. Oh berarti ini Nabi, kata Ratu Balqis. Begitu Ratu Balqis walaupun seorang perempuan, tapi mengedepankan sikap musyawarah. Musyawarah bagi dari Islam. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi manusia. Al-Quran mengatakan, Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Dan kalau kamu menghukumi perkara di antara manusia, maka hukumilah secara adil. Islam menyuruh kita untuk berlaku adil, memberikan keadilan merata sosial bagi seluruh manusia. Bahkan pernah terjadi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika itu seorang Yahudi mengaku bahwa baju besinya diambil oleh Khalifah. Ya, Khalifah Ali bin Thalib tidak punya saksi yang menunjukkan bahwa baju besi yang ada pada dirinya itu bukan punya orang Yahudi tapi miliknya. Akhirnya karena Khalifah tidak bisa mengajukan saksi, diputuskanlah bahwa baju besi itu milik orang Yahudi. Padahal sebenarnya itu punya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi karena di persidangan saksi tidak cukup, bukti tidak cukup, maka ini menangkan sesuai dengan bukti itu. Sang hakim tahu tidak mungkin itu Khalifah Ali mengambil punya orang Yahudi. Tapi karena begitu caranya, akhirnya apa yang terjadi? Orang Yahudi itu sadar bahwa dia sebenarnya hanya menguji saja. Ini betul nggak Islam ini mereka menghakimi secara adil? Ternyata betul. Selama tidak terpenuhi bukti, tidak ada saksi, maka keputusan diberikan kepada orang Yahudi tersebut. Baru ketika itu orang Yahudi masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau kita perhatikan kaum muslimin, tidak ada yang bertentangan sebenarnya dengan Pancasila, dengan ajaran Islam. Justru aneh kalau ada orang mengatakan umat Islam itu tidak Pancasilais. Yang ada justru pada hari ini kita diadu-adu. Kita dibuat seolah kita tidak cinta tanah air. Nabi cinta tanah air. Nabi menyepakati konsensus yang mereka sepakati bersama. Tinggal kemudian bagaimana Pancasila itu dijaga oleh orang-orang yang betul. Peraturan yang betul, konsep yang benar, oleh yang menjaganya orang keliru juga jadinya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita umat Islam khususnya yang ada di Indonesia, dan semoga Allah jaga Indonesia ini dari segala macam tipu daya dan makar dari orang-orang yang ingin berbuat buruk kepada dirinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kita sampaikan, minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.